Halo, perkenalkan nama saya Yuanita Nawang Pramadya. Saya dari kelas C Leadership Communication. Dan saya berasal dari jurusan Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada. Kali ini saya akan membahas topik mengenai bagaimana caranya membangun strategi bisnis yang tepat untuk dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum apa saja yang perlu diperhatikan dalam membangun sebuah strategi bisnis tersebut? Kalau belum tahu, mari kita simak cuplikan berikut ini. Seperti yang telah kita tahu, dampak pandemi tidak ada habisnya dalam mengikis sektor perekonomian di Indonesia. Berdasarkan laporan Q1 Produk Domestik Bruto atau PDB Indonesia oleh Badan Pusat Statistik, terlihat adanya kontraksi ekonomi sebesar 2,41% pertumbuhan ekonomi pada Q1 tahun 2020. Pada Q1 tahun 2020 tersebut merupakan angka lebih rendah daripada Q4 tahun 2019 yang tercatat sebesar 4,97%. Penurunan tersebut disebabkan oleh banyaknya hal, salah satunya adalah berkurangnya spending atau pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Turunnya nilai PDB tersebut berdampak pada perputaran ekonomi suatu negara, yaitu melemahnya daya jual beli di masyarakat. Maka dari itu, strategi bisnis yang baik untuk dapat bertahan di tengah pandemi merupakan solusi yang sangat diperlukan. Untuk dapat bersaing, pebisnis diharuskan memiliki beberapa poin penting yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah untuk mengoptimalkan sistem online. Ruang gerak antara penjual dan pebisnis saat ini menjadikan sistem online sebagai jalan keluar di tengah pandemi COVID-19 tersebut. Para pelaku bisnis perlu membuka pikirannya untuk mulai meraba situs online sebagai salah satu wadah berbisnis. Dalam melakukan transisi ke sistem online, pebisnis akan merasakan perbedaan perilaku pada pelanggan yang disebabkan oleh hilangnya interaksi fisik. Oleh karena itu, untuk membangun rasa percaya antara kedua belah pihak menjadi bagian yang sangat penting dalam mengoptimalkan sistem online tersebut. Kemudian yang kedua adalah melakukan promosi dan kolaborasi secara menarik. Sehubungan dengan dilakukannya transisi bisnis ke sistem online, promosi dan kolaborasi menjadi alat yang penting dalam membangun bisnis online tersebut. Saat ini, promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah melalui kolaborasi. Kolaborasi dapat memperluas jaringan promosi yang tepat pada sasaran. Dengan begitu, dengan melakukan kolaborasi dengan komunitas yang tepat sehingga dapat dihasilkan simbiosis mutualisme di antara kedua belah pihak tersebut. Selain kolaborasi, promosi juga dapat dilakukan dengan membangun komunitas tersendiri melalui pembuatan konten sosial media. Dalam hal ini, diperlukan rencana yang terstruktur agar dapat menyuguhkan konten yang relevan dan bermanfaat untuk para penontonnya. Oleh karena itu, materi yang dibawakan harus diisi dengan informasi yang positif dan disajikan secara rutin. Terdapat kunci utama suatu keberhasilan atau kesuksesan terhadap konten promosi tersebut, yaitu konsistensi. Kemudian yang ketiga adalah mengatur pengeluaran dengan baik. Selain mengedepankan strategi marketing, pebisnis perlu memperhatikan pengaturan keuangan perusahaan dengan baik. Situasi yang disebabkan oleh wabah COVID-19 ini telah memaksa semua perusahaan untuk mengatur ulang sistem keuangan yang mereka punya agar bisnis dapat tetap berjalan di tengah pandemi ini. Untuk membuat proyeksi pengeluaran menjadi salah satu opsi yang dapat diaplikasikan oleh para pebisnis. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan anggaran setiap minggunya. Menunda pengeluaran yang tidak perlu, mengajukan keringanan cicilan bila memiliki pinjaman tertentu, dan memanfaatkan insentif perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah guys, untuk mempertahankan sebuah bisnis di tengah pandemi tersebut bukanlah hal yang sangat mudah, bukan? Sehingga diperlukan strategi yang matang, perencanaan marketing, dan pengaturan anggaran yang efektif untuk dapat terus menjaga kestabilan laju bisnis tersebut. Seperti yang dikutip oleh seseorang, bahwa saat ini pebisnis perlu mengubah pola berpikirnya untuk mengesampingkan ambisi dalam mengejar keuntungan menjadi semangat untuk dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini, dengan terus berpikir positif dan tidak putus asa.
Nah guys, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.